Bismillah, alhamdulillah. Malam hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam agenda rutin setiap malam ya, untuk berdiskusi. Kita ngobrol, berbagi informasi, berbagi saran. Nur Atia sudah hadir 10.3. Tadi Hamidah ya udah hadir ya. Aisyah IPA 1 hadir. Besok mah acaranya lomba. Acaranya hari Selasa. Ya, Selasa baru acara inti, acara pokoknya Selasa 25. Besok ada gadis hadir ya, gadis 11. Kaila IPA 1 hadir. Yui IPA 2 hadir. Salwa IPS 2 sudah hadir. Rizal IPA 5 sudah hadir. Silahkan sambil menunggu teman-teman lain masuk dalam agenda kajian malam ini, obrolan malam hari ini. Boleh untuk menyampaikan pertanyaannya, silahkan. Yang sudah masuk boleh sampaikan pertanyaannya. Dea IPA 4 sudah hadir. Dea. Napira 11 sudah hadir. Sekali lagi silakan untuk yang sudah bergabung, boleh disampaikan pertanyaannya. Terkait kalau ada orang yang putus sebelum puasa habis. Putus apa yang maksudnya? Putus apa maksudnya ini? Putus apa ini? Putus asa, putus harapan. Itu mah tergantung. Kalau masih berminat ya lanjutin. Kalau sudah tidak minat ya nggak usah diterusin.
Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang paham-paham yang berkembang di masyarakat yang akan mengganggu, merusak keislaman kita. Ya, kita masih episode itu. Telah kita bahas ada 2 hal. Ya, telah kita bahas beberapa malam yang lalu. Malam Rabu ya. Karena kemarin sempat tidak ada tayangan karena kondisinya kurang. Ya udah 4 subuh saya nggak ngaji ya karena kurang sehat ini, kurang fit. Jadi 4 subuh tidak ada tayangan ngaji pagi, ngaji subuh karena kurang sehat. Dan juga malam pun tidak ada kajian malam ya. Karena kondisinya kurang sehat, kurang fit. Mudah-mudahan malam ini ke depan bisa kembali pulih lagi. Di hampir 4 hari ya, 4 hari lebih. Mudah-mudahan besok bisa kembali ngaji subuh lagi ya, mudah-mudahan sehat. Dan malam pun baru malam ini ada tayangan ngobrol malam juga ya. Ya kemarin sakit ya, jadi enggak hari Kamis, Jumat enggak ke sekolah itu. Kamis, Jumat, Sabtu juga enggak ngajar di MJ. Ya karena siswa udah bergabung ya, alhamdulillah. Ya sekali lagi untuk kajian malam hari ini ya. Kemarin ada gangguan di lambung, ada gangguan di kepala ya, gitu. Sedikit ada gangguan. Ya sekali lagi untuk kajian malam hari ini, kita akan ngobrol malam hari ini terkait dengan paham-paham yang berkembang di masyarakat. Oh itu putranya Pak Soleh ya, guru ekonomi. Hari Sabtu saya paksakan untuk hadir ke acara pernikahannya Pak Soleh, guru ekonomi ya, karena ada tugas untuk menerima pengantin laki-laki, jadi diusahakan datang ya. Walaupun dalam kondisi kurang fit, saya paksakan datang itu. Najla juga udah hadir. Najla. Ya baik, sekali lagi Nasila IPA 6 hadir ya. Aurel 10-2. Ya ayo yang sudah hadir malam hari ini, ingin menguji nyali kekuatan Anda ya para siswa. Bisa nggak bertahan 30 menit? Ya, kita ngobrol sebentar, 30 menit ke depan kita bertahan dalam ya, insya Allah kalau besok kondisinya membaik, nanti ada ngaji subuh ya. Tanggal 25 acara Tarhib Ramadan. Acara menyambut Ramadan hari Selasa tanggal 25 ya. Karena hitungan
beberapa hari lagi kita akan masuki Ramadan, ada acara Tahib Ramadan. Acaranya sampai zuhur, sampai duhur ya, nggak sampai sore. Sekali lagi untuk para yang sudah hadir malam hari ini, ya kita bertahan di angka 30 menit ke depan. Kita ingin ngobrol hal yang penting yang terkait dengan paham-paham yang berkembang di masyarakat yang dapat mengganggu keislaman kita, ya, dapat merusak keislaman kita. Telah kita bahas kemarin dua paham yang berkembang di masyarakat. Di Ken hadir ya. Pertama adalah sekularisme. Itu satu. Jadi ada paham di masyarakat yang berkembang. Ini di masyarakat dunia udah berkembang, termasuk di Indonesia. Adalah paham sekularisme. Yaitu paham yang memisahkan agama, yang memisahkan prinsip-prinsip agama dalam kehidupan manusia. Artinya bahwa di luar ibadah, di luar ritual ibadah, agama tidak boleh ikut mengatur. Jadi semua aktivitas manusia di luar ibadah itu manusia hanya boleh mengatur, manusia saja. Sementara agama tidak boleh ikut campur dalam urusan di luar ibadah itu. Itu sekularisme. Ya, jadi memisahkan agama dari kehidupan manusia dalam aktivitas muamalah. Hubungan antar manusia, agama stop, jangan ikut campur. Itu namanya sekularisme. Yang kedua adalah pluralisme, pluralisme. Itu adalah paham keberagaman, di mana paham ini mengatakan bahwa semua agama itu sama, semua agama itu benar, bagaikan sungai yang mengalir dari berbagai macam sungai. Tujuannya adalah ke laut, ya, gitu. Padahal itu tidak bisa dianalogikan seperti itu. Agama itu punya Tuhan yang berbeda, punya pembawa ajaran yang berbeda, punya kitab yang berbeda, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Tidak bisa disamakan dengan analogi air sungai berujung ke laut. Tidak bisa disamakan. Jadi kalau orang terjebak dengan paham pluralisme, keberagaman, semua agama sama, semua agama benar, itu akan mengacaukan keagamaan orang itu, yang itu. Jadi kalau paham itu berkembang dalam jiwa kita, itu akan mengacaukan akidah kita. Akhirnya pindah-pindah agama, kesana kemari, ya. Tidak dalam Islam, dalam kain kita semua orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi, agama yang benar di dalam pandangan Allah adalah, pandangan Islam hanyalah Islam. Itu harus kita pegang erat-erat. Itu dikunci rapat-rapat, itu harga mati. Ya, jadi itu adalah satu konsep yang kuat di dalam diri kita bahwa Islamlah agama yang benar di dalam keyakinan kita.
Agama lain silahkan, mereka punya prinsip-prinsip yang berbeda, ya gitu. Itulah paham pluralisme yang itu sangat mengganggu, ya. Makanya ada orang-orang yang bereksperimen, ya, pindah agama sana sini. Wah, itu apalagi dalam keluarga ada yang beragam agamanya. Saya pernah dengar ada orang yang keluarga itu karena berprinsipnya adalah Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman, satu tujuan, akhirnya anak disuruh memilih agamanya masing-masing. Itu salah. Bagi orang tua Muslim itu harus menentukan agama bagi anak, jangan diserahkan kepada anak. Anak kan belum dewasa. Ya, jadi kalau itu dibiarkan anak memilih, ya itu salah. Terkait masalah agama itu harus saklek agama, jangan diberikan peluang untuk memilih agama. Orang Islam harus memilihkan Islam, gitu kan, gitu. Gimana tadi, nah, mau nanya apa tadi? Silakan. Baik, sekarang yang ketiga, ya. Yang ketiga, setelah kita bahas dua paham yang berkembang di masyarakat global, masyarakat dunia. Tadi pertama adalah sekularisme, yang kedua adalah pluralisme, yang ketiga adalah liberalisme. Ini sangat-sangat mengganggu keislaman kita. Liberal artinya bebas. Jadi paham yang memberikan kebebasan kepada manusia, bebas berbuat apa saja, bebas bertindak apa saja. Sebagai landasannya apa? Itu adalah hak asasi manusia. Oh, kenapa zaman sekarang banyak yang merasa seakan-akan kebijakan agama Islam itu membebani hidup? Yaitu karena boleh jadi karena cara pandang yang kurang tepat tentang Islam. Justru bukan menjadikan beban, ya. Agama Islam itu kan mengarahkan menuju kepada kebaikan. Oh, Suryat hadir, ya, alhamdulillah. Makasih sudah hadir. Jadi yang pertama itu karena salah paham tentang Islam. Jadi menganggap bahwa itu menjadi beban. Justru kalau kita pahami dengan baik, ya, dengan secara mendalam, justru Islam itu memberikan arahan, bimbingan kepada pola hidup yang nyaman. Sholat misalkan, bagi mereka yang sudah menikmati sholat, itu malah menjadi sebuah kenyamanan dalam dirinya. Itu beban-beban hidup itu akan menjadi ringan, ya, karena itu ada rekreasi batiniah. Jadi kalau kita pengen menikmati sholat dengan baik, bukan lagi beban, juga bukan lagi sebuah kewajiban, tapi menjadi kebutuhan hidup. Itu rekreasi batiniah kita, ya, rekreasi jiwa kita. Kita melepaskan semua beban-beban hidup, pikiran apapun kita lepaskan, kita refleksi di situ, kita fokus zikir, mengingat Allah, maka itu beban hidup yang berat itu akan berkurang. Juga tadi yang kedua, kenapa sholat dijadikan beban? Karena tadi
pada tahapan awal itu dipandang sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Jadi kalau suatu aturan ya dipandang suatu kewajiban, itu menjadi beban yang berat. Nah, kalau pengen ringan berislam itu, maka dipandang bukan kewajiban, tapi harus sebuah kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup. Seperti seorang bapak, orang tua. Ya, orang tua bekerja siang malam, berangkat pagi, pulang malam, hujan kehujanan, panas. Kenapa itu menjadi sebuah kesenangan? Tidak pernah ada rasa mengeluh di situ. Sekalipun hujan, dia terus bekerja demi anak istrinya. Kenapa? Itu dipandang sebuah kebutuhan. Kalau orang sudah butuh dengan sesuatu, maka akan ada rasa kenyamanan, gitu kan? Gitu. Jadi sekali lagi bahwa cara pandang tentang Islam, terus menganggap suatu aturan itu menjadi suatu kewajiban, itu menjadi beban yang sangat berat. Tapi kalau suatu perintah itu dipandang suatu kebutuhan, dengan sholat kita butuh ketenangan jiwa, ya, butuh ketenangan, butuh kenyamanan. Tadi refleksi, rekreasi batiniah kita. Ya kita akan nyaman melaksanakannya. Tidak ada perasaan berat. Bangun pagi, oh itu enak banget. Ya enak banget. Siang-siang ketika bekerja, sholat duhur itu enak. Kita bisa berhenti bekerja, refreshing dulu, rekreasi batiniah kita, itu akan timbul kenyamanan begitu. Jadi orientasinya harus dirubah, ya, gitu. Nanti Ramadan tuh, bulan puasa, ada orang di situ beban. Kenapa? Itu puasa dipandang suatu kewajiban, bukan kebutuhan. Kalau dipandang suatu dianggap suatu kewajiban, yaitu berat. Tapi kalau puasa dianggap satu kebutuhan hidup kita, ya, butuh kesehatan kita, ya, butuh tadi pengendalian emosi lebih tenang, gitu kan, ibadah lebih nyaman, itu puasa menjadi suatu hal yang membuat kita diri itu nyaman, bukan beban lagi. Malah orang-orang yang menikmati puasa Ramadan itu akan lanjut sampai dengan pasca Ramadan, masih terus dia berpuasa. Puasa sunnahnya terus, tidak pernah berhenti. Tadi dianggap satu kebutuhan, ya. Ada rasa nikmat di situ. Tapi kalau dianggap satu kewajiban itu beban berat, tidak ada kenyamanan gitu. Makanya untuk mengubah itu ada orientasi yang harus kita perbaiki. Jadi mengubah suatu perintah dari cara pandang kewajiban menjadi satu orientasi kebutuhan. Lagi kalau saya diajak sampai ke mahabbah, cinta kepada Allah, itu lebih hebat lagi. Karena cinta itu bisa yang berat menjadi ringan. Itu udah tingkat tinggi itu sampai kepada mahabbah, cinta kepada Allah. Syukur kepada Allah itu akan melahirkan sebuah upaya pengamalan yang ringan dan happy saja gitu. Yaitu kenapa ada cara pandang yang keliru, memandang Islam adalah suatu beban hidup karena orientasinya kurang tepat, ya, dan juga pemahaman agamanya perlu diperdalam sehingga tahu apa maksud tujuan daripada perintah agama Islam itu. Saya kira jawabannya untuk tadi siapa yang nanya tadi, ya, gitu. Baik, saya lagi, ya. Jadi kembali lagi kepada tema pokok malam hari ini. Mengejek nama bapak nggak boleh itu, ya, nggak boleh. Tidak boleh ngejek nama bapak. Ya, kembali lagi bahwa
paham yang ketiga yang bisa mengganggu keislaman kita itu adalah liberalisme. Paham kebebasan, hidup tanpa aturan, itu. Ya, hidup tanpa hukum, hidup semau dirinya. Dan ini merupakan saudara kembar daripada sekularisme. Dalam sekularisme itu tadi apa? Paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Juga sama. Liberal itu kan bebas. Bebas hidup tanpa agama gitu. Itu liberalisme. Ya, jadi dia berbuat semau dirinya. Tidak mengikuti aturan-aturan agama. Tidak mengikuti aturan-aturan moral, akhlak. Dia lepas. Semua apa yang dia inginkan, dia harus dilakukannya sebagai perwujudan hak asasi manusia, gitu kan gitu. Nah, ini sekarang berkembang di kalangan anak muda Islam. Ya, saya khawatir juga ya. Gitu. Saya khawatir dengan paham liberal ini. Termasuk ada kelompok Islam liberal, ada juga. Menyangkut ke agama pun ada yang liberal juga. Jadi agama dipahami semau dia. Al-Quran ditafsirkan semau dia gitu. Hadis ditafsirkan semau dia, bukan pemahaman yang sebenarnya gitu. Jadi bisa menyangkut kepada akhlak, menyangkut kepada hukum liberal itu. Ya, juga menyangkut kepada akidah bisa jadi itu. Liberal bebas tanpa aturan agama gitu. Bagaimana kondisi realnya liberalisme itu? Ada orang Islam dalam berpakaian bebas mau dia, kan gitu. Yang penting dia suka sesuai dengan mode yang berkembang di fashion dunia, dia pakai, sekalipun bertentangan dengan konsep prinsip berpakaian di dalam Islam, gitu. Quran kan jelas, Islam itu sangat jelas. Ada aturan berpakaian di dalam Islam, itu ada aturannya. Jadi anak wanita yang sudah balik, ya, yang sudah haid, kalau dia keluar rumah harus menutupi auratnya. Kalau dia seorang muslimah, ya, perempuan muslimah sudah balik, anak SMP, anak SMA, anak kuliahan, tidak boleh berpakaian semau dia, semau kita, nggak boleh. Ada aturan-aturan yang sangat jelas. Di surah An-Nur 31, Al-Ahzab 59, di Al-A'raf 26, ya, itu konsep-konsep Islam menyangkut berpakaian. Tapi sekarang nampak sekali dalam kehidupan kita, ya, kita banyak menemukan anak-anak Muslim, ya, di sekolah ada yang membuka kerudungnya, ada. Apa udah pulang sekolah, udah ganti kostum, yang baju panjang jadi pendek, rok panjang jadi rok pendek, padahal dia seorang muslimah. Itu liberal dalam berpakaian, tidak mau merujuk kepada aturan Islam dalam berpakaian. Itu sangat besar dampaknya. Ya, jadi itu bukan hal yang sepele. Mungkin bagi si pemakai sepele, justru itu dampaknya sangat besar. Jadi kalau perempuan muslimah keluar rumah dengan pakaian yang membuka auratnya, itu sangat besar dampaknya bagi orang yang melihat maupun bagi si pelakunya. Mohon maaf, kenapa ada sekarang kasus pelecehan kepada wanita?
di bis kota, ya di transportasi umum, di kereta, atau di tempat-tempat umum saja. Ada pelecehan kepada wanita, ya dilecehkan wanita. Kenapa? Itu yang salah bukan hanya si laki-laki yang melecehkan, itu karena dipicu, ya dipicu oleh si perempuan itu sendiri. Ya, gitu. Kalau dia pandai menata diri dengan pakaian yang baik, ya insya Allah dia aman, ya aman, tidak ada yang mengganggu. Itu karena dia berpakaian yang seronok, yang kurang sopan, tidak menutupi auratnya, ya akibatnya ada kasus-kasus pelecehan bagi wanita, malah berujung kepada, mohon maaf, sampai kepada pemerkosaan. Ya itu siapa pemicunya? Boleh jadi karena wanita itu sendiri yang tidak pandai menata diri dengan pakaian yang baik, begitu. Itu liberalisme sudah masuk ke anak-anak Islam, ya. Jadi kadang-kadang kita juga khawatir sebagai pendidik Muslim, di sekolah kita berikan satu konsep-konsep yang sangat ketat terkait dengan cara berpakaian. Ternyata di luar sekolah mereka mengabaikannya, gitu. Itu salah satu di antaranya adalah liberal dalam berpakaian. Yang lainnya dalam pergaulan, wah ini sekarang lebih dahsyat lagi, ya. Ya, itu lebih dahsyat sekarang dari cara bergaulan sekarang antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sekarang sangat-sangat dahsyat itu. Ya, laki perempuan bercampur, ya, tanpa batas. Di dalam Islam itu sangat ketat. Jangankan untuk berkumpul, ya, jangankan berkumpul berdua-duaan, ya. Dalam Islam itu di dalam surah An-Nur ayat 30-31, jangankan bersentuhan kulit, memandang saja itu harus dikendalikan. Itu baru pandangan, karena semua tindakan berawal dari pandangan mata, apalagi di luar itu. Rasulullah mengatakan wala khalwah, itu ada larangan berkolwah di situ, ya. Janganlah wala khalwata ahadukum bi imra'atin illa dza mahramin. Janganlah seorang laki-laki berkholwah, berdua-duaan dengan seorang perempuan tanpa ada mahram yang menyertainya. Ya, kenapa? Karena kalau tidak ada mahram yang menyertainya, itu bisa mendorong kepada perbuatan perzinahan, ya. Ayat 1000 dinar apa ya? Saya kurang paham, ya. Bapak, kan saya lagi head, boleh nggak baca ayat 1000 dinar maksudnya apa, ya? Mohon diberikan penjelasan tambahan. Jadi jangankan bersentuhan kulit, jangankan, mohon maaf, tidur bareng, berzina misalkan, ya. Memandang aja dalam Islam dilarang. Berkumpul itu saja nggak boleh, apalagi sampai melakukan, mohon maaf, perbuatan perzinahan yang sekarang terjadi di mana-mana. Nah, sekarang liberalisme masuk ke dalam anak-anak muda Islam, tapi di kalangan mahasiswa, ya, kita betul-betul risau dan galau. Ya, mereka tidur tinggal satu kontrakan, satu rumah. Mereka bergaul bebas. Kita kaget katanya hasil penelitian
Eh, kita kaget kemarin ya, di Bandung katanya ada 414 mahasiswa yang terkena virus HIV. Wah, itu penelitian yang ada satu data yang cukup mengagetkan kita. Jadi dari hasil medis ya, ditemukan ada kurang lebih 414 mahasiswa di Bandung yang terkena virus HIV. Penyakitnya AIDS. Itu apa penyebabnya? Karena itu berhubungan perzinahan yang gonta-ganti, perzinahan yang bukan dengan antara laki perempuan yang tanpa ikatan pernikahan. Itu berujung kepada penyakit itu. Tanpa perzinahan tidak akan terjadi, gitu kan? Kenapa perzinahan? Karena tadi Polisi sekarang sangat liberal. Ya, sangat liberal sekarang, tanpa ada batas. Jadi anak muda Islam kadang-kadang tidak mau berpegang teguh kepada agamanya. Yang diikuti adalah tadi pola budaya global. Ya, nonton film peradaban Barat, Eropa, Amerika, dia tonton, dia pelajari ada peradaban mereka, terus mereka contoh, mereka lakukan seperti itu. Nah, Islam yang dijadikan satu pokok hidupnya diabaikan, gitu kan? Tidak mau tahu tentang Islam, tidak mau tahu tentang Quran, gitu. Akhirnya dia Muslim tapi liberal, itu yang sangat berbahaya. Ya, itu. Jadi sekarang hari ini kita para pendidik, para orang tua itu akan menghadapi suatu perubahan peradaban manusia yang semakin liberal, tidak mau terikat dengan agama. Dianggapnya agama sebagai pengekang dirinya. Dia akan lepas agama, dia ikuti kemauan diri. Akhirnya bisa terjadi kerusakan moral di mana-mana sekarang. Ya, tidak hanya di kalangan para mahasiswa, juga di kalangan pelajar SMP, SMA sekarang sudah mulai masuk itu. Sudah mulai masuk sekarang, semakin bebas itu. Itulah ide itu datang ke kita, ke kalangan Muslim. Nah, kita sebagai Muslim tidak ada filter dalam dirinya. Jadi langsung dicomot, dimakan tanpa dikunyah dulu. Mestinya ketika ada paham berkembang, dianalisa dulu, dikaji dulu. Sesuai nggak dengan Islam? Sesuai nggak dengan Al-Quran, gitu kan? Kalau nggak sesuai, ya tinggalkan saja. Tinggalkan, jangan kita ikuti, gitu. Ya, gitu. Itulah satu contoh liberalisme masuk ke dalam dunia pergaulan. Tadi dalam berpakaian liberal, ya. Kemudian dalam pergaulan sekarang semakin liberal, tidak mau terikat dengan agama. Yang penting segala keinginannya terpenuhi. Nah, kalau orang sudah liberal, apa bedanya dengan hewan yang hidup tanpa agama? Ya, jadi apa bedanya kalau hidup tanpa agama kayak hewan itu? Justru agama hadir ke bumi ini untuk mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan fitrah dirinya, sesuai dengan tujuan manusia diciptakan oleh Allah, apa tujuannya gitu. Makanya agama itu hadir untuk mengatur kehidupan. Karena kalau agama nggak ada, manusia hidup semau dia, hidup bagaikan binatang tanpa aturan, ya, tanpa hukum, begitu. Nah, kalau hidup tanpa aturan, ya sudah. Itu liberalisme dalam bidang pergaulan. Sekarang masuk ke liberalisme dalam ekonomi, wah itu lebih hebat lagi ya. Ekonomi yang liberal itu yang penting dapat untung. Halal haram itu nggak penting.
mau menipu, mau mengurangi timbangan, mau apa saja, yang penting jadi uang. Itu liberalisme dalam ekonomi. Sekarang persaingan semakin ketat. Kaum kapitalis yang bermodal besar sekarang bisa mematikan pemodal kecil. Ya, sekarang Indomart, Alfamart masuk ke kampung-kampung. Ya, mal-mal masuk ke Cikupa sekarang. Itu bisa mematikan warung-warung kecil di kampung-kampung. Dan kita pun tidak terasa terjebak juga di situ. Tidak mau belanja ke warung tetangga hanya gara-gara lebih mahal dikit saja, nggak mau dia. Ya, sekarang ekonomi semakin liberal. Yang bermodal besar bisa mematikan, berhak mematikan pemodal kecil. Ada monopoli di situ, monopoli penguasaan aset ekonomi oleh kaum kapitalis itu. Ya, juga yang tadi yang kedua, bahwa dalam liberalisme ekonomi tidak ada yang namanya halal, tidak ada yang haram. Semuanya halal. Bebas apa saja. Dalam Islam, no, tidak. Ya, tidak ada batasan yang sangat ketat. Kita boleh berekonomi, menguasai aset, tapi dengan norma-norma yang ada. Kita hanya boleh mendapatkan kekayaan dengan cara yang halal. Tidak boleh bekerja yang haram. Tidak boleh ngambil harta orang dengan cara yang haram, tidak boleh. Termasuk yang diminum harus yang halal, yang dimakan harus yang halal. Bekerja yang halal, ya. Tidak boleh mencuri barang orang lain. Tidak boleh mengambil barang, tidak boleh. Tidak boleh menipu, tidak boleh mengurangi timbangan. Nah, dalam ekonomi liberal, orang bebas berbuat apa saja tanpa ada aturan, tanpa ada hukum, tanpa ada undang-undang. Nah, sekarang persaingan semakin ketat. Ya, ekonomi Indonesia sekarang dikuasai oleh para pemodal besar. Kita rakyat kecil tidak bisa berdaya apa-apa. Di semua perdagangan ekonomi dari hulu sampai hilir sedang dikuasai oleh para pemodal besar, ya, para naga-naga itu. Nah, kita yang kecil akan kalah dalam persaingan. Itulah dalam ekonomi yang menghalalkan segala cara. Dalam Islam tidak. Ya, tidak sekali ada aturan, ada norma-norma yang harus kita perhatikan di dalam berekonomi dalam Islam itu. Kita hati-hati dalam hidup ini. Tidak melanggar aturan-aturan agama begitu. Ya, itu ekonomi sekarang liberal, ya, gitu. Yang keempat, dalam bidang politik itu lebih dahsyat lagi. Ya, politik yang liberal itu menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Ini sekarang dasarnya di bidang politik ini. Ya, jadi untuk meraih kekuasaan, maka dia berhak berbuat apa saja tanpa ada aturan, tanpa ada batasan. Udah hal apapun dilakukan. Ya, bisa ada money politik, ngasih uang. Masih ingat serangan Fajar itu kan? Ketika ada pilpres, pilgub, pilkada, ya, pil bupati, pil walkot gitu. Termasuk pilihan kepala desa. Ada serangan Fajar di situ. Uang dikucurkan, wah, nggak tahu berapa miliar itu. Sampai triliunan. Membeli suara itu adalah hal yang boleh dalam liberalisme, dalam bidang politik. Jadi untuk menarik masyarakat agar mencoblos dirinya, karena dalam demokrasi itu pemenangnya adalah suara terbanyak, maka dia beli suara sebanyak-banyaknya. Keluarkan uang yang banyak untuk meraih suara itu. Ya.
Ada lagi kasusnya apa? Merekayasa hasil suara, direkayasa lagi di situ. Angkanya dirubah. Wah, hebat lagi di situ. Diangkat dari TPS, entahlah dibawa kemana, dirubah. Akhirnya yang kalah menjadi menang, yang menang jadi kalah, suara terbalik suara itu dalam politik begitu. Itu dalam liberal politik seperti itu. Ya, untuk meraih kekuasaan bebas berbuat apa saja. Lawan politik bisa dihabisi, kawan dirangkul, lawan dipukul. Ya, itu dalam politik begitu. Jadi kalau dia merasa mendukung, kawan dirangkul. Kalau merasa mengganggu, dipukul. Atau bisa dihabisi. Wah, itulah kejahatan politik yang liberal itu. Sampai boleh jadi seorang ulama pun dipenjarakan gara-gara itu. Jadi luar biasa ya. Liberal dalam hidup ini sangat-sangat berbahaya begitu. Islam itu sangat-sangat memperhatikan keadilan. Tidak boleh melakukan yang tidak boleh curang, tidak boleh menipu, harus jujur. Itulah Islam. Apalagi berkuasa, kalau kekuasaan diraih dengan kecurangan itu tidak mendatangkan kebaikan, pasti mendatangkan keburukan. Tidak pernah kecurangan menghasilkan kebaikan, tidak ada. Baik si pelaku maupun bagi orang yang dipimpinnya, malah mendatangkan keburukan, kerusakan dalam segala aspeknya begitu. Ya. Jadi kalau tadi dalam bidang politik itu kekuasaan diraih dengan cara yang tidak benar, tidak baik, keluar dari aturan agama, tadi dengan kecurangan dan sebagainya, maka tunggulah itu akan mendatangkan keburukan, bencana yang besar bagi suatu bangsa gitu. Maka dalam Islam ingin suatu kekuasaan itu diraih dengan cara yang benar, yang jujur. Karena jujur mendatangkan kebaikan, kebaikan mengantarkan ke dalam surganya Allah. Kalau kebohongan, kedustaan itu adalah mengantar kepada fujur, dosa, dan dosa akan mengantar kepada nerakanya Allah. Maka dari itu kajian malam hari ini ya, kita sebagai muslim jangan terjebak pada paham liberalisme. Hidup ini harus merujuk kepada agama. Agama berisikan aturan, undang-undang, ya, atur undang-undang, hukum yang dibuat oleh Allah pencipta alam semesta untuk pencipta manusia. Jangan bertindak semau kita, semau nafsu kita. Kenapa? Karena nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Inna nafsa la amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada keburukan. Kalau kita ikuti keburukan ini, maka tunggulah saat-saat kerusakan, bencana bagi diri kita, ya gitu. Kalau kita muslim wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh kepada agama Allah. Ya, kita muslim berpegang teguh kepada agama Allah. Rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kalau tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah, harus berani menolaknya, ya. Waalaikumsalam Kak Ade, alhamdulillah bisa bergabung. Amin ya. Alhamdulillah bisa bergabung malam hari ini. Terus Kak Ade, iya. Nanti besok gabung lagi.
Ya, sekali lagi malam hari ini kajian kita terkait liberalisme, ya, jadi paham kebebasan, ya, itu sangat berbahaya, akan mengganggu keislaman kita, ya. Maka dalam hidup ini harus wa'tasimu bihablillah jami'a. Kita harus berpegang teguh kepada agama Allah. Sepanjang merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada as-sunnah terkait tadi akhlak kita, ibadah kita, ekonomi kita, politik kita, semuanya akan baik-baik saja. Negeri kita akan jadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang Allah sejahterakan, negeri yang Allah berkahi, ya gitu. Tapi kalau kehidupan kita jauh dari, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasulnya, jauh dari hukum aturan Al-Quran maupun Al-Hadis, maka siap-siaplah akan mendatangkan satu bencana besar. Tapi kita ingin sebagai muslim yang cerdas, hidup ini baik-baik saja, ya, timbulkan kedamaian, kesejahteraan, ya, kemaslahatan bagi diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Maka tadi satu jurus saja, berpatuh kepada agama Allah, itu kuncinya. Sepanjang itu kita lakukan, insya Allah hidup kita akan baik-baik saja, ya gitu. Dan kita nanti akan mendapatkan kebaikan dunia maupun sampai akhirat nanti. Bagaimana cara menambah ketaatan? Sering mengkaji Islam, ya. Kalau kita pengen paham pengen dari liberalisme, terhindar dari liberalisme, kita perdalam agama Islam, kaji Islam dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kalau sudah paham, kita tidak akan terjebak. Tapi kalau kita tidak mengerti, tidak paham dengan Islam, ya itu kita akan terjebak dengan paham-paham yang merusak keislaman kita itu. Dekat dengan Allah, pelajari Islam, ya, bergaul dengan orang-orang soleh, insya Allah hidup kita akan terbimbing di jalan Islam. Ya, demikian barangkali kajian kita malam hari ini. Ya, 1 jam kurang ya, 40 menit kita ngobrol. Jadi berharap ada manfaatnya, ya, ada hikmah yang kita raih, kita akan semakin paham Islam, dan kita akan terus berupaya keras mempraktekkan Islam dalam kehidupan. Insya Allah kita akan meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia baik, sukses, akhirat juga akan baik dan sukses. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada siapa yang masih hadir, ya. Riana masih standby. Siapa lagi yang masih standby itu? Nasila masih hadir, ya. IPA 6 masih hadir, alhamdulillah. Terus Aurel, ya, masih hadir, ya, Aurel. Siapa lagi tuh? Adel Sevina masih hadir. Adel Olivia hadir. Aib hadir, ya, terima kasih. Ya, besok acaranya ada perlombaan, mungkin nanti ada KBM sebentar, ya, ada KBM itu. Ya, silakan hatur nuhun, selamat beristirahat, ya, selamat istirahat. Besok pagi bangun pagi untuk ngaji bareng lagi di pagi hari, mangga.